warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial belajar online. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Nah, ciri khasnya pembelahan sel mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Hasil pembelahannya, sel anakannya itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom sel induk 2N, maka jumlah sel anakannya juga 2N. 2N atau yang kita sebut diploid. N-nya sendiri adalah jumlah kromosom sel kelamin. Nah, jadi 2N di sini adalah punya jumlah kromosom untuk sel somatik atau sel tubuh. Mengapa? Karena pembelahan mitosis itu berlangsung di sel somatik atau sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Bisa sel pada kulit, pada otot, pada sel-sel darah, sel saraf, dan sebagainya, kecuali sel kelamin. Jadi saya ulang, sel somatik adalah sel-sel tubuh, ya, sel-sel tubuh kita, kecuali sel kelamin. Nah, itu yang namanya maksud saya yang namanya sel-sel somatik. Sebelum kalian masuk pada materi pembelahan sel, ada baiknya pahami dulu istilah-istilah yang berhubungan dengan pembelahan sel, supaya nanti pada saat masuk pada pembelahan sel itu tidak bingung. Nah, kita awali materi genetik. Materi genetik merupakan substansi di dalam sel yang berperan untuk membawa informasi genetik yang dapat diturunkan dari induk ke anakan. Nah, ini berupa apa? Ada kromosom, ada gen, DNA, RNA. Nah, yang berhubungan dengan pembelahan, nah, kalian lihat ya, ini ada kromatin, ada kromosom, ada kromatid, ada kromosom homolog, 2N atau diploid. Kita tahu bahwa tubuh makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, ini kita ambil satu sel. Di dalam sel ada yang namanya nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ada gambaran seperti ini, anak-anak. Ini adalah kromatin. Ini saya gambar 2. Kalau saya menyesuaikan jumlah dari kromosom makhluk hidup, nanti misalkan manusia itu punya 46 kromosom. Kalau digambar semua kan tidak mungkin. Ini perwakilan saya ambil 2. Nah, mengapa 2? Dan saya beri 2 warna. Ini yang hitam, misalkan ini dari ayah, ya, ini kromatin dari ayah, sedangkan yang ini adalah kromatin dari ibu. Ini untuk membantu pemahaman. Nah, kita ambil kromatin ini. Nah, ini ya, kromatin ini yang hitam, ini umpama dari ayah, ini simbol ayah seperti ini. Ini kalau saya olor itu panjang sekali. Ini yang namanya kromatin. Jadi menyerupai benang-benang halus. Benang-benang halus ini berisi DNA. Nah, inilah yang dinamakan kromatin. Ini dari ayah, yang ini asalnya dari ibu. Sama ya. Jadi benang-benang halus yang berisi DNA itulah kromatin. Oke. Nah, pada awal masuk pembelahan, masuk awal profase ya,
kromatin itu tadi menggulung-gulung ya. Nah, ini menggulung-gulung membentuk struktur seperti ini ya, yang dari ayah, ini yang dari ibu. Nah, kalau bentuknya sudah berubah, bukan kromatin lagi, tapi apa? Kromosom. Ini kromosom. Karena ada dua, kita sebut kromosom homolog. Artinya kromosom dari induk ayah dan dari induk ibu yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang sudah dapat ya, apa itu kromatin, apa itu kromosom, dan kromosom homolog. Oke, berikutnya kromosom homolog ini ya, nah kita ambil satu ini dari ayah, akan menduplikasi diri. Awalnya satu jadi dua. Yang dari ibu juga awalnya satu jadi dua. Nih, ini kromosom homolog yang menduplikasi diri. Mengapa menduplikasi diri? Karena untuk pembelahan. Nah, kromosom dari ayah ini ya, yang warna hitam misalkan ya, ini menduplikasi diri, kan ada hasil. Ini yang namanya kromosom saudara. Ya, atau kromosom sisters. Ini yang kromosom dari ayah misal, dan ini yang dari ibu juga sama, ini namanya kromosom saudara atau kromosom sisters. Oke, nah tadi kan kromosom homolog masing-masing menduplikasi diri, hasil duplikasinya disebut kromatid. Berarti kromatid ini misalkan tadi awalnya satu menduplikasi diri, ambil satu, ini adalah hasil duplikasinya, ini yang namanya kromatid. Ini kromatid dari kromosom ayah, yang ini kromatid dari kromosom ibu. Oke, paham? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Yang berikutnya ada istilah 2N. Untuk 2N. 2N adalah jumlah kromosom sel tubuh. N-nya adalah kromosom, maksud saya jumlah kromosom sel kelamin atau sel gamet. Ambil contoh manusia ya, itu punya kromosom 46 buah atau 23 pasang. Tiap jenis makhluk hidup punya kromosom tidak sama ya. Nah, ini untuk manusia ada 46 buah. Jadi 2N untuk kromosom tubuh manusia itu nilainya 46. N-nya 23. Jadi punya kromosom sel kelamin gamet 23 buah, sedangkan kromosom sel tubuhnya 46. Nah, 2N itu disebut juga diploid. Apa itu? Diploid adalah kromosom yang berpasangan. Ini di gambar tampak. Nah, kalau yang tidak berpasangan berarti hanya satu, itu ya disebut haploid. Baik, sekarang kita masuk proses pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang melalui beberapa tahap. Adalah ada profase, metafase, anafase, telofase. Kita masuk untuk tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap profase itu sudah mulai terbentuk sentrosom. Nah, ini ya, sentrosom. Ini ya, sentrosom. Kemudian terbentuk juga gelendong atau benang spindle. Nih, gelendong, benang spindle. Kemudian membran inti ini nih yang warna biru ini, membran inti ini pecah menjadi fragmen, berkeping-keping. Nah, ini membran inti rusak jadi fragmen. Kemudian
kromosom sudah mulai tampak ini. Ada 2 kromatid masing-masing. Ini bersifat diploid. Setelah itu mulai penebal. Sentrosom mulai bergerak menuju ke kutub. Sekarang kita masuk tahap berikutnya, yaitu metafase. Untuk metafase, kromosom sudah nampak membentuk jelas. Kita ambil 3 ya, supaya lebih mudah memahami. 3 kromosom. Kromosom yang sudah jelas ini nanti mengkutub ya, mengkutub di bidang ekuator. Nah, nampak benang-benang spindle atau gelendong yang memegangi kromosom. Nah, ini. Sekarang masuk pada fase anafase. Kromosom yang tadi pada saat metafase akan ada di tengah, membelah ya menjadi 2 kromatid, yang satu menuju ke kutub yang satunya, yang satu menuju ke kutub yang satunya, ditarik oleh benang gelendong. Ya, jadi kromatid ya dari kromosom tadi terpisah menuju ke kutub yang berlawanan. Sekarang masuk fase yang terakhir. Nah, pada fase terakhir yaitu telofase, ini sitoplasma membentuk lekuan, kemudian kromatid berubah menjadi kromosom ya, membran inti mulai muncul, nampak membentuk lagi, ada 2 tempat. Nah, setelah itu kromosom balik lagi menjadi kromatin. Perlahan-lahan sentrosom akan menghilang. Dilanjut dengan sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Pembelahan sitoplasma ini. Pembelahan sitoplasma, lekuan, atau membagi sitoplasma menjadi 2. Ini ya. Setelah itu nanti akan lepas ini ya, membentuk jadi 2 seret ini, menghasilkan 2 sel anakan yang mana masing-masing mempunyai kromosom bersifat diploid. Terima kasih. Kita lanjut pada video berikutnya untuk membahas materi pembelahan meiosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.